Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu program studi ekonomi Islam mata kuliah akuntansi biaya yang akan membawakan materi gambaran umum akuntansi biaya. Untuk kelompok satu ini ada saya sendiri Rafif Ova Fadilah, ada Raihan Fahmi Saputra, Sundi Hikmah Mariani, Lisdiana Solihah, dan Muhammad Ardan. Oke, langsung saja. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki dua kesamaan. Yang pertama, kedua tipe akuntansi tersebut merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Meskipun informasi non-keuangan merupakan informasi penting yang digunakan oleh manajemen dalam pengelolaan perusahaan, namun hampir seluruh informasi non-keuangan tersebut berada di luar lingkup lingkup akuntansi. Kesamaan lainnya adalah dua tipe akuntansi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang memilih alternatif yang dihadapinya. Di antaranya adalah informasi keuangan. Informasi keuangan ini dihasilkan oleh akuntansi. Namun, karena berbagai pengambilan keputusan melalui berbagai macam pengambilan keputusan yang berbeda, maka informasi keuangan yang diperlukan pun berbeda pula. Kira perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi. Itu yang pertama perbedaannya memakai laporan akuntansi dan tujuan mereka. Akuntansi keuangan terutama ditujukan untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai di luar perusahaan. Akuntansi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan bagi keperluan manajemen. Akuntansi manajemen berhubungan dengan informasi mengenai perusahaan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam perusahaan. Oke, itu dari ya, Sundi Hikmah, silakan. Baik, perbedaan selanjutnya yaitu lingkup informasi. Pada lingkup informasi, akuntansi keuangan pada umumnya menyajikan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Lingkup yang luas yang dicangkup oleh laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan adalah ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan di luar perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen dapat juga menyediakan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Tapi lingkungan Maaf, tapi lingkup informasi akuntansi manajemen itu terutama pada bagian-bagian perusahaan. Lingkup informasi ini adalah sejalan dengan keputusan-keputusan manajemen pada suatu saat yang umumnya hanya terbatas pada suatu bagian perusahaan. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu terkait dengan fokus informasi. Ditinjau dari waktu, fokus informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan yaitu pada masa lalu. Sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang dipercayakan oleh pihak luar kepada manajemen perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen lebih berorientasi pada masa yang akan datang, karena pengambilan keputusan ini bersangkutan dengan masa yang akan datang. Perbedaan yang keempat yaitu terkait dengan rentang waktu. Ditinjau dari rentang waktu yang dicangkup oleh laporan yang dihasilkan, akuntansi keuangan mencakup jangka waktu yang sudah tertentu, biasanya 1 tahun, setengah tahun, 1 kuartal, maupun 1 bulan. Di lain pihak, rentang waktu yang dicakup oleh laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen adalah bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, atau bahkan mencakup periode 10 tahun. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Ardan. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu kriteria bagi informasi akuntansi. Kriteria yang dominan untuk menilai informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Oleh karena itu, akuntansi ini tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Yang keenam, disiplin sumber. Akuntansi keuangan hanya bersumber pada satu disiplin, sedangkan akuntansi manajemen memiliki dua disiplin sumber. Selanjutnya, yang ketujuh, itu isi laporan, yaitu akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan periodik
yang umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, dan laporan perubahan posisi keuangan. Akuntansi manajemen yang menghasilkan laporan keuangan untuk manajemen dari berbagai jenjang organisasi umumnya menyajikan informasi rinci dan mengenai bagian tertentu perusahaan. Yang ke-8 itu sifat informasi, yaitu informasi yang disajikan kepada pihak luar memerlukan ketepatan yang tinggi karena umumnya menyangkut masa yang telah lalu. Ketidaktepatan informasi untuk pihak luar akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak luar terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Selanjutnya dijelaskan oleh Listiana. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini, akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Dengan demikian, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya memiliki 3 tujuan pokok, yaitu penentuan kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.